Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfianti dengan NPM 17120350. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai materi 7. Materi 7 ini mengenai tentang Freemasonry. Freemasonry adalah sebuah organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada ideologi tertentu. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemasonry sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kata mason berasal dari bahasa Perancis yang artinya tukang batu. Sekalipun organisasi ini merupakan organisasi hanya bagi kaum laki-laki, namun sekarang organisasi ini ada yang dari kelompok perempuan. Organisasi Freemasonry ini tidak mempunyai pusat dan setiap negara mempunyai organisasi yang berdiri sendiri. Sekalipun demikian, setiap organisasi Freemasonry dimanapun akan mempunyai nomor pendirian dan berhubungan dengan satu yang lainnya. Freemasonry juga mempunyai master tertinggi yang merupakan master dari seluruh master Freemasonry yang ada di dunia dan bertugas melakukan koordinasi. Struktur organisasinya yang pertama ada regularitas, kemudian ada loji mason, dan ketiga ada pengurus loji. Kemudian ada prinsip dari Freemasonry, yaitu pada dasarnya menghormati semua agama dan kepercayaan yang dianut oleh anggotanya. Freemasonry sebagai organisasi persaudaraan terlibat pada suatu agama, kepercayaan yang dianut para anggotanya. Dengan demikian, setiap anggota juga perlu menghormati kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sekalipun demikian, Freemasonry mempercayai bahwa Tuhan adalah kreator dari alam raya. Secara prinsip, Freemasonry mempunyai 3 pilar filosofi yang harus dipegang, yaitu rasionalitas, ketuhanan, dan etika. Kemudian yang kedua mengenai Illuminati. Illuminati ini adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok, baik yang nyata maupun fiktif. Secara historis, nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Sejak diterbitkannya karya fiksi ilmiah postmodern berjudul The Illuminatus Trilogy, karya Robert C. dan Robert Anton Wilson, nama Illuminati menjadi banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintah dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru. Dalam konteks ini, Illuminati biasanya digambarkan sebagai versi modern atau berkelanjutan dari Illuminati Bavaria. Kemudian yang ketiga mengenai tentang Rothschild. Rothschild dikenal dengan sebutan Wangsa Rothschild atau The Rothschild adalah sebuah dinasti bankir Yahudi Jerman di Eropa yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. 5 keturunan keluarga cabang Eropa telah diangkat menjadi bangsawan Austria dan diberikan gelar Baron Kekaisaran Habsburg oleh Kaisar Prancis II pada tahun 1816. Keturunan lainnya dari keluarga cabang Britania diangkat menjadi bangsawan Britania Raya atas permintaan Ratu Victoria selama 1800-an. Pada masa puncaknya, keluarga ini diyakini memiliki kekayaan pribadi terbesar di dunia, sekaligus kekayaan terbesar dalam sejarah dunia modern. Kekayaan keluarga ini diduga mulai menurun karena terbagi-bagi ke ratusan keturunannya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tentang oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kemudian negara-negara oligarki yaitu ada Uni Soviet dan Apartheid Afrika Selatan.
Di Uni Soviet, saat rezim Stalin, hanya anggota Partai Komunis yang mendukung birokratisasi Stalin saja dapat memegang jabatan pemerintahan, sisanya disingkirkan atau dibunuh dengan kejam. Kemudian yang ada di apartheid Afrika Selatan, yaitu sebelum pada tahun 1994, orang-orang minoritas berkulit putih memerintah secara oligarki atas mayoritas penduduk Afrika Selatan berkulit hitam. Politik rasisme ini secara resmi pada tahun 1948 disebut apartheid. Kemudian saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai materi 8. Materi 8 ini yang pertama tentang MMT. MMT atau Modern Money Theory adalah teori heterodoks yang menggambarkan mata uang sebagai monopoli publik dan pengangguran sebagai bukti bahwa monopoli mata uang terlalu berlebihan membatasi pasokan aset keuangan yang diperlukan untuk membayar pajak dan memuaskan keinginan menabung. MMT adalah alternatif dari teori ekonomi makro arus utama. Ini telah dikritik oleh ekonom terkenal, tetapi diklaim oleh para pendukungnya untuk lebih efektif dalam menggambarkan ekonomi global pada tahun setelah resesi hebat, yaitu 2007 sampai 2009. MMT berpendapat bahwa pemerintah menciptakan uang baru dengan menggunakan kebijakan fiskal. Menurut para advokat, risiko utama setelah perekonomian mencapai lapangan kerja penuh adalah inflasi yang dapat diatasi dengan mengumpulkan pajak untuk mengurangi kapasitas belanja sektor swasta. MMT diperdebatkan dengan dialog aktif tentang integritas teoritisnya, implikasi dari rekomendasi kebijakan dari para pendukungnya, dan sejauh mana ia sebenarnya berbeda dari makroekonomi orthodoks. Kemudian yang kedua mengenai printing money. Printing money ini adalah suatu cara yang digunakan untuk suatu negara apabila negara tersebut sedang menghadapi suatu permasalahan ekonomi. Namun, jika printing money ini dilakukan secara besar-besaran, maka akan berakibat fatal bagi suatu negara tersebut. Printing money tidak dijadikan suatu akibat dari adanya inflasi. Kemudian, yang ketiga mengenai tentang SWF. SWF adalah sebuah dana investasi milik negara. Alokasinya mungkin di aset real atau di aset keuangan seperti saham, obligasi, dan real estate. Itu adalah dari sekian bentuk kumpulan dana investasi di pasar keuangan global selain private equity fund dan hedge fund. Negara-negara dengan surplus perdagangan yang besar akan menginvestasikan surplus tersebut ke SWF yang mana menggunakan dan mengelola dana tersebut untuk tujuan investasi murni. Kemudian, mengapa SWF itu penting? Yang pertama, karena dana yang diinvestasikan adalah signifikan. Mereka sangat signifikan untuk mempengaruhi pasar keuangan global. Mereka mengambil saham-saham di institusi keuangan global. Yang kedua yaitu, negara-negara memiliki pilihan investasi yang luas. Mereka tidak hanya membeli surat berharga yang diterbitkan oleh negara-negara dengan perekonomian yang kuat. Mereka juga dapat berinvestasi di institusi keuangan, infrastruktur, maupun perusahaan-perusahaan ternama global. Kemudian yang ketiga yaitu tata kelola keuangan transparan. Ini yang memunculkan kecurigaan dan kekhawatiran tentang niat investasi. Apakah semata-mata karena alasan komersial atau alasan ekonomi politik? Kemudian sumber dananya berasal dari yang pertama plus fiskal, kemudian ada operasi mata uang asing resmi, kemudian ada uang dari privatisasi, kemudian pembayaran transfer pemerintah, dan yang terakhir yaitu pendapatan dari ekspor sumber daya alam. Namun, di antara sumber tersebut yang paling penting adalah berasal dari surplus perdagangan, terutama dari perdagangan energi. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan di materi 7 dan 8 ini. Pendapat saya mengenai materi 7 dan 8. Apabila ada salah kata saya dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.